Shalom adik-adik, wah apa kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, kita sudah mau Natalan. Nih lihat di belakang Kak Febe ada pohon Natal. Nah itu artinya ini udah di penghujung akhir tahun, udah di bulan Desember. Nah adik-adik bagaimana selama setahun ini? Gak kerasa kalau Kak Febe ya, sudah hampir setahun lewat gara-gara ada corona ya. Jadi nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah gitu ya. Nggak bisa pergi ke mall, Kak Feba nggak bisa pulang ke Lampung juga. Wah rasanya sedih tapi juga ada bahagianya. Kenapa? Karena di balik semuanya itu kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh sehat. Di penghujung tahun ini mari kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, kita mau datang beribadah. Mari Kak Feba ajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai di akhir tahun ini kami boleh tetap melihat ada Tuhan yang baik. Tuhan sebentar kami mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik dan kami juga akan mendengarkan firman. Tolong kami supaya kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Pimpin sertai ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik kasih Tuhan tadi seperti Kak Febe bilang sepanjang tahun ini lebih tinggi sekali dari langit, lebih dalam daripada samudra gitu ya, lebih lebar daripada lautan. Nah kita mau pujikan kebaikan Tuhan, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Semuanya tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, kasih Yesus membuat kita dapat mengalahkan segalanya. Segalanya tuh apa aja sih? Persoalan kita. Kalau ada kasih Yesus, persoalan kita itu rasanya kecil adik-adik. Mengalahkan apa lagi? Mengalahkan yang namanya sakit hati kita. Kalau ada kasih Yesus itu membuat kita selalu bersuka cita adik-adik. Jadi jangan pernah lupakan kasihnya Tuhan Yesus. Nah kasihnya Tuhan Yesus itu juga bilang bahwa kita ini istimewa. Kita ini semuanya berarti. Nggak ada yang tidak berharga. Kenapa? Karena kita semua berharga. Karena kita berharga, dia mau jauh-jauh datang ke dalam dunia, cari kita, tebus kita. Ya, mau kita mau angkat pujian ya, aku istimewa ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Tapi kita istimewa adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa.
Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Iya, Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita dan membuat kita jadi istimewa. Jadi adik-adik gak perlu lagi minder, gak perlu lagi gak percaya diri. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita yang membuat kita istimewa, berharga di mata Allah Bapa kita. Nah, di dalam momen Natal ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersuka cita lagi, memuji Tuhan lagi. Kita mau angkat pujian, Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk semua yang percaya. Bagi umat tebusannya, Dia lahir untuk kami. Terus ya adik-adik bersuka cita terus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat dunia. Ya, Dia penebus juru selamat dunia, Dia penebus juru selamat hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami bersyukur kalau Engkau boleh lahir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Engkau benar-benar menunjukkan kasih Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kembali mengingat di dalam momen Natal ini betapa besarnya kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya dengan sikap hati yang baik kami boleh membaca, merenungkan, dan kami juga boleh jadi pelaku yang setia.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam sekolah minggu kelas besar kita. Seperti biasa sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini bersyukur kepada Tuhan, kami memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kami yang juga mengikuti ibadah ini dari rumah. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kami bisa menuruti firman Tuhan, menaati firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berikanlah juga hikmat kepada Kak Chandra untuk bisa menyampaikan firman-Mu ini Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Chandra berharap adik-adik semua di dalam keadaan yang sehat, yang baik. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan merayakan Natal. Ya, jadi adik-adik di rumah jaga kesehatan ya supaya badannya tetap enak. Bahkan ketika saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan, kita juga bisa dengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik hari ini Kak Chandra akan membawakan satu firman Tuhan tentang ujian. Iya, ujian. Kenapa sih harus ada yang namanya ujian? Ngabis-ngabisin waktu aja, ribet-ribetin diri aja. Kenapa sih harus ada yang namanya ujian? Adik-adik, ya ayo. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Siapa yang pernah berpikir bahwa ujian apapun, ulangan mungkin di sekolah, ujian nasional, atau juga mungkin ketika ada di sekolah minggu ada tes untuk pengetahuan Alkitab. Untuk apa sih? Bukannya cuma ngabis-ngabisin waktu aja Kak Chandra. Ayo, siapa yang pernah berpikir seperti itu? Adik-adik, ujian adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang adik-adik. Jadi ketika ada yang namanya ujian, nanti saat ujian itu sudah selesai dilakukan, maka baru akan diketahui orang yang mengikuti ujian itu layak enggak dianggap sudah mampu untuk naik satu tahap lebih daripada sebelumnya. Ya, itulah fungsinya sebuah ujian, ya. Nah, adik-adik, lalu kalau namanya ujian pasti ada namanya naik kelas, ya kan? Tadi Kak Chandra ada bilang, kalau nggak naik kelas ya tinggal kelas. Kalau nggak naik kelas ya tetap di kelas yang sama, ya kan? Ya, karena kita juga mungkin di sekolah pernah lihat ada teman-teman kita mungkin yang tidak mampu dan akhirnya dia tetap tinggal di kelas yang sama dan tidak naik ke jenjang selanjutnya. Nah, demikian juga adik-adik. Kak Chandra saat ini nggak akan cerita tentang ujian yang ada di sekolah adik-adik. Tapi ujian itu nggak hanya tentang ujian yang ada di sekolah. Tapi ketika kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan, juga ada yang namanya ujian. Dan ujiannya, tujuannya berbeda, tidak seperti sekolah. Tapi prinsipnya sama, sebagai alat ukur untuk melihat seseorang. Apakah orang itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya, dia tidak mengalami perubahan hidup. Nah adik-adik, pada waktu dulu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau disebut dengan umat Tuhan pada masa itu, ya ketika orang-orang Israel, ya kita sebut orang-orang Israel, ya tapi adik-adik ingat, Kak Chandra ingatkan sekali lagi, ya mungkin karena Kak Chandra sering dengar anak-anak sekolah minggu juga anak-anak remaja biasanya berkata begini, orang Israel Kak Chandra, bukannya orang Israel sekarang itu sukanya perang ya? Nah, kita jangan samakan dengan hal itu adik-adik ya. Tapi yang dimaksud adalah umat Tuhan pertama pada waktu dulu adik-adik. Nah ketika dulu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Tuhan pada waktu dulu, mereka pernah mengalami satu kehidupan yang sangat sulit adik-adik. Ya,
Lihat saja ketika kita baca di dalam Kejadian adik-adik, ada satu kisah yang menceritakan bagaimana umat Tuhan pada waktu itu ditindas. Mereka kerja dengan sangat keras untuk orang-orang Mesir. Disiksa, dipaksa untuk kerja. Kok mereka gak mau nolak Kak Chandra? Gak bisa nolak. Mau tidak mau mereka harus lakukan itu. Coba siapa di antara kita yang suka dipaksa-paksa? Dipaksa itu tidak enak, benar? Nah demikian juga pada waktu itu. Dan yang menjadi perbedaan, orang pada waktu itu, umat Tuhan pada waktu itu, mereka tidak bisa menolak ketika orang-orang Mesir menindas mereka, menyuruh mereka melakukan ini dan itu, melakukan pekerjaan dan tidak dibayar adik-adik. Paling hanya dikasih makan seperlunya saja. Lalu Tuhan melihat hal itu, Tuhan tidak mau orang-orang atau umatnya pada waktu itu selalu mengalami penindasan. Tuhan ingin menolong mereka, Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Sehingga singkat cerita Tuhan mengirimkan Musa sebagai jalan yang Tuhan pimpin, yang Tuhan pakai untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari penderitaan yang mereka alami pada waktu itu. Adik-adik, ingat kan ketika saat mereka akan keluar dari Mesir, itu bukan perkara yang mudah. Bahkan mereka harus menghadapi orang-orang Mesir yang keras hati. Tapi tangan Tuhan turun tangan menolong mereka. Bahkan ada satu keajaiban yang luar biasa Tuhan tunjukkan ketika mereka ada di dalam perjalanan, mereka ada di jalan buntu, mereka tidak tahu harus berjalan kemana. Adik-adik, pada waktu itu kalau mereka mau maju, ya di depan mereka itu lautan, ya. Lalu kalau mereka akan kembali ke belakang itu semuanya pegunungan. Mereka tidak punya jalan. Yang ada kalau waktu itu menurut pandangan kita, bahkan Alkitab juga menceritakan tentang hal itu. Aduh, gak ada harapan. Bahkan mereka pasti akan tertangkap dan mungkin mereka akan dibunuh pada waktu itu. Tapi Tuhan kasih keajaiban untuk mereka. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan membelah laut Tebrau. Itu keajaiban adik-adik. Siapa yang bisa melakukan satu keajaiban itu? Tidak ada. Bahkan ada satu artikel yang pernah mencoba menjelaskan tentang hal itu. Oh mungkin saja pada waktu itu sedang ada angin timur, angin barat yang pada akhirnya bisa membuat lautnya itu kering tengah-tengahnya. Tapi benarkah seperti itu? Karena firman Tuhan bilang, ya, pada waktu orang-orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu tetap kering adik-adik. Tapi pada waktu orang-orang Israel atau umat Tuhan pada waktu itu selesai menyeberang, lalu orang-orang Mesir ya yang ingin mengejar orang Israel, mereka akhirnya tertutup oleh air laut itu. Masa sih ada kebetulan yang seperti itu? Tentu tidak mungkin. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya itu adalah mukjizat yang Tuhan buat. Bukankah itu sebuah keajaiban yang luar biasa adik-adik, yang membuat harusnya orang-orang umat Tuhan pada waktu itu bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan itu sanggup membuat sebuah keajaiban yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibuat oleh dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi Tuhan, Allah bisa membuat itu. Nah tapi adik-adik, ini nih yang Kak Chandra mau ceritakan. Intinya ada di sini tentang ujian, ya. Nah, adik-adik, lalu yang terjadi adalah setelah mereka bisa melewati Laut Teberau, ya, setelah mereka mulai berjalan di padang gurun, mereka mulai berjalan lewati lembah gunung yang mereka lewati, mereka sudah mulai berjalan maju agak jauh ya pada waktu itu. Nah, tapi adik-adik, ketika menghadapi satu masalah lagi, ternyata mereka gak langsung ingat Tuhan. Malah sebaliknya mereka bersungut-sungut. Bukan cuma bersungut-sungut marah sama Musa sebagai pemimpin mereka. Tapi mereka juga bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka marah. Bahkan mereka itu dengan ganasnya mereka marah sama Musa dan mereka mau bunuh Musa. Coba, padahal dulu Tuhan sudah pernah tolong mereka. Nah tapi karena Tuhan Allah itu Allah yang sabar. Tuhan itu tolong mereka, ya. Tuhan tolong mereka, Tuhan tunjukkan.
Nah contohnya kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-22 sampai 27. Di sana ada cerita tentang di Marah dan di Elim adik-adik. Ketika mereka ada di Marah dan di Elim, nah pada waktu itu mereka ada di tempat yang sangat panas dan mereka membutuhkan minum. Kita sih bisa maklum ya, namanya panas, haus, mungkin mereka butuh minum. Kita saja kalau haus butuh minum, ya kan? Apalagi mereka melalui perjalanan yang berat, yang jauh, mereka berjalan kaki adik-adik pada waktu itu. Nah tentu mereka merasakan haus, tapi pada waktu mereka mau minum air, airnya tidak bisa diminum. Dari waktu itu pada waktu itu mereka marah, mereka kesal. Saya haus pengen minum tapi kok malah begini, gak ada air minum yang bisa diminum. Ya sampai mereka bersungut-sungut, mereka marah. Dan akhirnya dari hal itu Tuhan kasih keajaiban selanjutnya. Kalau tadi dari Laut Teberau, sekarang Tuhan kasih lagi keajaiban sama mereka. Dan akhirnya mereka bisa menemukan air yang bisa diminum oleh mereka adik-adik. Nah setelah itu, wah mereka senang sekali, mereka rasanya hausnya hilang, mereka semuanya bisa minum, mereka senang adik-adik. Tapi apakah mereka akhirnya selalu bersyukur sama Tuhan? Nah ternyata adik-adik, pada waktu mereka akhirnya mungkin pada waktu itu mereka mulai berjalan lagi. Dan mereka menghadapi masalah-masalah yang lain adik-adik. Lalu di pasal 16 di Keluaran adik-adik ada judulnya itu mana Sabat. Kalau tadi mereka kurang minum, sekarang mereka itu kurang makan. Nah harusnya ya kan kita sih berharapnya ketika kita baca firman Tuhan ini kan mereka sudah menghadapi berbagai pertolongan dari Tuhan. Harusnya mereka ingat dong waktu mereka sulit ada Tuhan yang tolong. Harusnya ketika ada masalah-masalah yang lain lagi harusnya mereka ingat aku enggak perlu khawatir lah kan ada Tuhan yang pasti tolong. Nah coba nanti adik-adik baca ya di dalam pasal 16. Wah itu seru sekali adik-adik. Pada waktu itu ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka sulit makan. Mereka tidak punya bahan makanan untuk dimakan. Tuhan tolong lagi mereka. Sehingga ada mana yang Tuhan turunkan untuk mereka. Sehingga mereka bisa memiliki makanan pada waktu itu adik-adik. Tapi sudah dikasih makanan, mereka tetap gak taat sama Tuhan. Tuhan kasih ambil secukupnya. Tapi mereka ambil berlebih. Sampai akhirnya makanan itu tidak bisa lagi dimakan oleh mereka. Adik-adik, ya ketika kita lihat cerita ini ada banyak kisah bagaimana Tuhan menolong umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu, tapi sayangnya umat Tuhan pada masa itu tidak selalu setia kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka menghadapi berbagai pertolongan Tuhan, tapi saat Tuhan mencoba menguji mereka, Tuhan ingin lihat apakah mereka ketika mereka itu dikasih kesulitan mereka masih ingat Tuhan gak ya? Ternyata mereka gak ingat sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah tolong lagi, Tuhan coba lagi mereka. Tuhan pengen lihat hati mereka. Mereka mau dengar Musa atau mereka juga mau ingat sama pertolongan Tuhan, mereka mau berdoa sama Tuhan atau enggak? Ternyata jawabannya tidak. Mereka selalu lupa sama Tuhan, bersungut-sungut, marah-marah. Nah adik-adik, itulah yang disebut dengan ujian yang pada akhirnya mereka tidak naik kelas. Nah mereka gak naik kelasnya bukan gak naik kelas dan gak naik kelas sekolah. Tapi secara iman mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan. Intinya iman mereka itu kerdil, gak bertumbuh. Masa sudah berkali-kali lihat Tuhan itu baik, pertolongan Tuhan itu banyak. Tapi menghadapi masalah sedikit saja mereka langsung mengeluh dan marah-marah. Sama Tuhan pula marahnya. Waduh itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik adik-adik. Nah tapi dengan begitu kita juga lihat firman Tuhan yang lainnya adik-adik ya.
Ada juga kisah di dalam firman Tuhan, ada banyak ketika anak-anak Tuhan, contohnya Daniel, ketika mereka menghadapi kesulitan. Daniel adalah salah satu contoh anak Tuhan yang tidak marah-marah sama Tuhan, tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Itu adalah salah satu contoh iman yang baik. Orang yang beriman kepada Tuhan yang menang melewati ujian. Tapi umat Tuhan yang di awal tadi Kak Canda ceritakan itu adalah anak-anak Tuhan atau umat-umat Tuhan pada waktu itu yang gagal di dalam ujian. Ya, meskipun Tuhan tolong akhirnya, tapi iman mereka itu tidak boleh kita contoh. Ya, bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan waktu ada kesulitan. Kak Chandra tidak tahu kesulitan apa yang adik-adik hadapi. Mungkin saat ini sekolah online, tugas yang banyak, relasi dengan teman, dengan sahabat, atau dengan mama papa di rumah, atau dengan yang lain. Atau masalah-masalah yang lain Kak Chandra tidak pernah tahu. Tapi adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus tolong kita sudah dengan banyak cara. Banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup kita. Pada waktu itu Tuhan menolong kita. Jadi kalau saat ini kita juga hadapi kesulitan. Kita tidak boleh marah-marah, bersungut-sungut dan tinggalkan Tuhan ya. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan, berlutut berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Tolong aku supaya aku bisa melewati kesulitan ini Tuhan. Tuhan berkati aku. Harusnya seperti itu ya adik-adik. Nah hari ini Kak Chandra juga belajar dari firman Tuhan. Bukan berarti Kak Chandra lebih pintar untuk bisa percaya sama Tuhan, terus setia sama Tuhan. Tapi ketika kita selalu setia membaca firman Tuhan, di situ kita bisa selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Demikian juga ketika saat ini Kak Chandra menyampaikan tentang firman Tuhan ini untuk adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini juga mengingatkan adik-adik supaya kita sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tahan terhadap ujian. Yang bisa setia kepada Tuhan meskipun menghadapi ujian atau kesulitan dalam hidup kita. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan kita, kesulitan yang kita hadapi adik-adik. Ya firman Tuhan hari ini sampai di sini, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan bisa menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin setia mengikut Tuhan, semakin rajin dalam membaca firman Tuhan, untuk juga semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari bersama-sama Kak Canda juga mengajak kita untuk berdoa kembali. Mari bersama-sama dengan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami kembali melihat banyak sekali kisah-kisah di dalam firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ada Tuhan yang memperhatikan kami. Lalu kami juga ingat ketika ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang tidak baik. Mungkin kami pernah seperti itu, mungkin kami pernah marah-marah dan juga kecewa, bersungut-sungut ketika mungkin kami mengalami banyak masalah dan pergumulan atau juga kesulitan ketika kami menjalani kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami mau menjalani ujian dan kehidupan dan juga pergumulan dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersungut-sungut dan marah-marah seperti orang Israel pada waktu dulu ketika kami baca dalam firman Tuhan tadi. Tuhan berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sampai di sini adik-adik, sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.